waktu tuh bukan hal yang gue buang tapi hal yang gue nikmati. Dia agar ketika nanti ngejalanin hubungannya tuh nggak gambling akan masa depannya gitu. Nggak mikirin kayak capek ketemu dia, enggak. Seseorang tuh bisa ditolak cuman gara-gara gak standar sama TikTok. Sekarang tuh yang ingin menjalin cinta tuh menggunakan standar media sosial. Halo guys, bertemu kembali dengan kami di BBM Bincang-bincang Maco, bicara tanpa skenario. Kembali lagi dengan saya Afgan Al-Hashimi, dan ini adalah teman saya, Dan gua Akmal. dan satu lagi. Dan gua Muhammad Dani Apriansa, bisa dipanggil Elan. Nah lu kemarin gak ikut podcast. Lu kemana kemarin? Jujur. Sibuk, sedikit Sibuk sibuk ngapain? sih, sedikit sibuk. Tapi kita gimmicknya lu jadi kameramen, tahu lu kenapa gak bilang kameramen? Sibuk sih, itu benar-benar harus Tahu dong yang nonton. bolak-balik ke Lembang itu. Kenapa itu ke Lembang? Tugas. Bukan ada hal lain. Tidak ada hal lain. Serius. Serius. Asli ke Lembang itu buat tugas mata kuliah CSR, guys. Tapi lu tahu gak episode pertama ngebahas apa? Tentang LDR, udah nonton? Pernah ada? Belum sih. Kedua bahas apa? Bahas tentang musik. Musik apa? Musik yang bagaimana. Jadi ketika ada suatu momen itu berkaitan dengan musik apa gitu. Ketika putus apa dengerin apa kayak gitu. Terus sekarang nih episode ketiga mau ngebahas apa kita? Ngebahas tentang ini Lan. Ngebahas tentang yang lagi rame ya, hype banget. Banyak sekarang tuh yang ingin menjalin cinta tuh menggunakan standar media sosial, standar TikTok gitu. Jadi seakan-akan TikTok tuh ibaratnya Tuhan. TikTok tuh Tuhan, jadi bisa mengendalikan mereka kayak gitulah. Jadi gak punya pendirian dari mereka kayak gitu. Contoh standar TikTok apaan emang kan? Ingin selalu dimengerti tanpa mengetahui apa. Jadi apa ya istilahnya? Kan aku misalkan gak tahu lah nih kamu tuh lagi menghadapi apa di satu hari itu tuh, dan aku harus mengerti sikap ataupun perbuatan yang harus dilakuin ke kamu tanpa aku tahu apa yang dirasain kamu. Dan ketika itu terjadi, si ceweknya tuh pengen dimengerti gitu. Mungkin bahasa bayinya kayak standar TikTok tuh kayak undang-undang gak tertulis ya. Ya Dari betul. sebuah hubungan ya. Ya kayak gitu. Pernah gak kena standar TikTok itu? Jujur. Pernah gak? Jujur ya? Jujur. Bebas mu sama yang pernah pacaran atau deket Emang doang. Bukan jadi ituin doang. Misalnya Enggak sih. pernah gak ada satu momen kayaknya lu tuh selesai itu gara-gara lu tuh gak masuk standar TikTok dia? Belum sih, itu belum. Malah pernah gak? Belum pernah sih. Oh, gitu. Tapi kalau nyebutin satu kasus, misalnya apa coba pengen tahu? Satu Karena kasus apa nih? Iya kasus seseorang tuh bisa ditolak cuman gara-gara gak standar sama TikTok gitu. Kalau gue sih dulu ada pengalaman kan pernah pacaran itu yang lumayan lama. Gue kan tipikal orang yang apa ya? Kalau punya hubungan tuh nge-publish tuh terserah gue gitu, kayak private but not secret gitu kan. Ya. Nah gue tuh kayak nggak ngeliatin mukanya dia atau kayak cuman dari belakang doang kan, kayak rambutnya atau gimana. Nah kadang dia tuh suka ngeliat konten bucin gitu kan di TikTok. Kadang dia tuh ngerasa kayak kamu kenapa nggak kayak mamerin aku gitu. Jadi kayak ngebandingin itu, padahal dari awal tuh udah pernah bilang kalau gue tuh kayak gini orangnya, dan dia setuju. Ya udah sih itu gak apa-apa. Lu ada Enggak lah, karena belum pernah ngerasain hubungannya lama mungkin ya. Dan aku pun punya kriterianya tersendiri untuk mengenal dan memandang cinta yang akan dituju gitu. Jadi seenggaknya aku lebih tahu dulu ini tuh orang apakah standar TikTok atau enggak gitu. Kayak gitu. Tapi kalau menurut gue ya standar TikTok tuh kayak menyamar atau memukul rata sama aja sifat seseorang gitu ya. Padahal kan sifat orang-orang tuh beda. Iya. Tapi semua harus disamain dengan standar si TikTok itu gitu. Dan menurut gue pernah baca atau pernah lihat gitu, standar TikTok tuh dari segi ketikan katanya. Kalau ketikan awalnya yang kapital, itu tuh itu
sangat-sangat aneh banget sih. Katanya jamet, katanya gitu yang awalnya kapital. Mana Harusnya kan standar TikTok tuh bukan menjadi standar tapi menjadi referensi. Gitu. Nah, Oh iya itu bisa. Contoh kan kita juga sering banget kalau misalnya ngedate kan kita sekarang mah ngeliat TikTok dulu mana nih referensi yang Ya, bagus. ya. Tapi bukan standar kan, bukan Iya, standar iya. standar. Patokan lah istilahnya. Iya. Buat jadi. Kalau patokan standar lah. Jadi kalau iya. referensi buat gambaran. Ganti gak sih lu? Oh, iya, iya. Buat gambaran gitu. Mungkin kalau dulu mah anak-anak muda dulu ngajakin cewek ngedate tuh susah banget. Kalau kita kan udah banyak banget referensi. Terus kalau cara merayakan atau cara mengucapkan sayang itu kan banyak banget referensi di TikTok, tapi bukan standar kan harusnya. Gua kosong nih jujur asli tentang hubungan Kamu yang mau ngebahas. karena belum pernah ngerasain. belajar dari sini Iya, belajar dari Iya, makanya lu ada gak yang pernah lu kayaknya lu alamin? Apa yang pernah lu alamin? Apa kayak misal ditinggal sama cewek itu gara-gara ini atau gimana? Oke. nggak ada yang benar-benar signifikan kayak ini aneh kayak standar TikTok banget nih. Nggak ada sih menurut gua mah. Oke, kalau misalnya dibalik hal yang lu punya yang gak ada di standar TikTok apa kira-kira? Knowledge. Emang lu di TikTok harus punya di TikTok cewek-cewek emang cowok tuh harus punya knowledge bagus. Iya. Oh. Kalau ada nggak makanya lu gua nih gak di standar TikTok di sini nih gitu. Tahu sih kayak enggak deh kayak. Kalau lu? kalau gua apa ya? Kayaknya itu sih gua selalu pengen beda aja, tapi si cewek itu kan pengen banget standar TikTok, tapi gua selalu pengen ngerasa beda dari standar TikTok itu, makanya itu sih kayaknya yang nggak ada yang gua punya gitu dari standar TikTok itu. Gitu. Benar gak sih Lan menurut lo yang ketika ingin menjalani suatu hubungan tuh harus benar-benar kayak betul dulu dalam pendiriannya dia agar ketika nanti ngejalanin hubungannya tuh nggak gambling akan masa depannya gitu, masa depan hubungannya maksud gua. Oh, jadi cewek bingung teh ini gitu. Enggak, maksud aku tehnya gua gitu. Aku gua maksud gua jadi kayak dia tuh punya pendirian dari awal bahwa ketika nantinya ngejalanin hubungan tuh udah benar-benar kayak ini berarti benar nih apa yang aku dan kamu jalanin teh buat kedepannya teh kayak gimana, dan harus benar-benar kayak bukan gak ngedengerin sih, lebih ke tepatnya menyelesaikan hal apapun teh lebih ke berdua gini kan, lebih ke aku dan kamu tanpa melibatkan orang banyak gitu. Benar gak sih? Bingung ya pertanyaannya terlalu. Jadi kayak dua itu tuh kan awalnya yang gua tahu, yang gua dapetin kan lu tuh pacaran tuh dewasa lah intinya kayak gitu kan. Terus yang kedua cara menyelesaikan masalah yang tadi. Kalau yang pertama itu dari segi dewasa ya sangat penting sih, kayak harus tahu gimana kedepannya, harus tahu gimana kelanjutannya. Terus dari segi apa yang kedua pertanyaannya? Yang harus menyelesaikan masalah. Ya harusnya, ya iyalah itu sebenarnya dewasa juga gak sih? Iya. Belum emang pernah ngejalanin hubungan, tapi hubungannya tuh gak tahu nih awalnya di gimana dan akhirnya mau gimana? Emang pernah? Pernah sih. Itu awalnya gimana itu? Emang lu gak tahu bakal gimana gitu nanti tuh? Karena emang dari awalnya emang mungkin tumbuh cinta karena ya emang cinta kan mana yang tahu gitu buat kedepannya kayak gimana. Jadi ya mungkin belum jodohnya aja, belum cocok lah, belum cocok, makanya ya mungkin beda cara pandang juga, makanya ya udah gitu. Siapa yang mana? Boleh sebutin. Tidak. Terus kenapa lu tuh pengen ngelanjutin gitu? Pengen sama-sama padahal kan udah jauh udah tahu kan? Oh iya. Apakah cocok? Apa emang gak nyampe ke sana? Emang gak nyampe ke sana karena aku sendiri udah mempunyai plan buat kedepannya kayak gimana. Kalau dia enggak. Ya mungkin nggak tahu kan. Tapi yang aku rasain tuh emang benar-benar kayak rasa dicintai dan benar-benar ngerasa disayang tuh emang benar-benar didapati sama aku kan. Jadi orang lain emang ngelihat cara pandangnya kayak
ya udah sih, mungkin ini hal yang selalu tanda kutip Romantisasi. kayak gitulah istilahnya. Tapi yang aku rasain itu beda sih. Apa yang aku rasain sebelum mengenal dia gitu, itu benar-benar kayak bukan first love sih, lebih ke emang first antara Experience lah ya. ya kayak gitulah. Experience, Ya, banyak pengalaman banyak baru. pengalaman baru, banyak dapat hal baru juga sama dia. Terus sikap kita lebih dewasa, banyak pelajaran sih, walaupun akhirnya nggak sama-sama. Pelajaran yang aku dapat benar-benar berharga gitu buat aku, kayak gitu. Terus itu kalau misalnya Enggak. Gak apa-apa. nangis ya. Oke. Jangan lagi. Ini pemulihan guys, ini pemulihan guys. Tapi itu kan selesainya gimana kan? Baik-baik. Baik-baik dengan cara apa ya? Mungkin ya emang gak cocok aja sih. Dari segi apa sih gak cocoknya? Emang dari segi Emang udah visi misinya beda. Gak sejalan aja. Oh. Dengan sejalan aja. Jadi makanya ya udah, aku mendoakan dia dan dia mendoakan aku, kayak gitu. Berjalan selayaknya manusia aja ke depannya kayak gimana. Masih berhubungan baik dengan si perempuan itu teh. Berhubungan. Masih nungguin tapi Kalau misalnya dia balik, dia tiba-tiba balik gitu. Ya mungkin nggak tahu di masa depan. Mungkin aku dengan versi yang terbaik dan mungkin dia di versi terbaik. berarti itunya perpisahannya gitu. Sampai jumpa di versi terbaik gitu. Enggak. Apa tuh perbedaannya gimana? Ya ada, nggak usah. Ada banyak. Tapi lu pada percaya gak sih kalau hubungan tuh selesai itu kalau secara baik-baik tuh sebenarnya mah susah gitu ngelupainnya. Itu Apa bisa juga kalau perpisahannya baik-baik tuh bakal itu? bisa aja sih menurut aku kan, karena ya setiap orang kan beda cara pandangnya masing-masing kan. Cara memutuskan satu persoalan tuh kayak gimana. Jadi gak bisa pukul rata semuanya. Jadi antara kamu, Akmal, aku pasti beda cara pandang untuk memutuskan bahwa hubungan yang berakhir tuh bagusnya kayak gimana. Iya, makanya gue nanya menurut lu pada nih, kalau menurut lu dulu, menurut lu emang hubungan selesai baik-baik tuh bisa apa enggak? Bisa. Lu mah? Bisa juga. Karena gua kan emang putusnya juga baik-baik kan. Baik-baik ya. Lu Tahu gue lebih baik habisin dulu. berantem gitu lebih baik. Gak berantem sih, tapi kayak berantem sih yang sebenarnya harus dihabisin dulu gitu. Karena menurut gue kalau baik-baik tuh semuanya bisa diomongin. Nah, ya. Kalau misalnya selesai baik-baik itu bisa diomongin, kecuali kalau kayak lu kan kasusnya kayak beda agama itu mah kan susah itu mah. Iya sih. Kalau menurut visi misi mah itu mah sebenarnya kalau kita logikanya aja ya, kalau kita sayang sama orang, terus orang juga sayang sama kita, sama gak sih visi misinya pasti sama gak sih? Ya sama, pengen bareng-bareng gitu. Oh, iya. Sebenarnya Intinya tujuannya ya bareng-bareng aja gitu. sebenarnya visi misi mah cuma alat Iya, untuk selesai gitu. Penunjang. Ya kayak sesimpel lu terlalu baik buat gua kayak gitu. Itu kan alat dong, alat. Akal-akalan barat. Alat barat. Nah mungkin lah ini ada yang terbesit di pikiran gitu. Di TikTok tuh banyak yang bilang cinta yang setara itu enak. Ya iyalah, gua setuju. Setuju gak, Mak? Setuju gak, Mo? Iyalah setuju. Setuju. Karena apa alasan? Karena menurut gua setara tuh enak gak sih? Bukan setara dari segi effort atau gimana, tapi mencintainya. Cintanya, ada sedikit cintanya. Kalau effort mah gua selalu pengen atau selalu Pengen lebih. berprinsip, bukan pengen lebih, tapi di saat gua 70 dia 30, di saat gua 30 dia 70, di saat gua 50 dia 50. Jadi saling menyimbangin gitu. Kalau segi effort, tapi kalau segi mencintai mah ya harus sama-sama 100% lah. Oh, iya. Sesimpel kita effort nganterin dia pulang, dia udah harus nganterin kita pulang juga. Dan enggaknya dia ngucapin makasih gitu sebuah tuh. cara mencintai yang sama gitu. Oh, iya. Sama menurut gua juga, karena kan apa ya, kan kata perempuan di luar sana kan banyak yang bilang kalau misalnya kunci hubungan teh sebenarnya mah ada di cowok. Kalau enggak sebenarnya kayak ada di dua-duanya sebenarnya mah. Kalau misalnya si cowoknya yang kecintaan doang mah, nanti si cewek juga pasti bakal keenakan doang gitu. Nah jadi harus kayak ya kalau misalnya setara mah sama-sama enak gitu. Kayak ya simpel tadi, kalau misalnya kita jajanin dia nggak perlu jajanin balik, kayak cuman
makasih ya, makasih waktunya, makasih kayak gininya. Nah gue suka banget kalau misalnya kayak gitu. Bikin seneng kan asli. Ya, Kalau bikin diucapin seneng, kayak gitu, ya, bikin seneng aja. Tapi pertanyaannya, lu ngerasa cukup gak? Ngerasa cukup kayak gimana konteksnya? Kalau misalnya ya sesimpel lu nganterin dia pulang, dia nggak harus nganterin lu pulang, tapi seenggaknya cukup bilang makasih. Tapi kan di situ ada sisi egois. Egois gimana maksudnya? Lu harusnya jangan makasih doang lah. Ada kayak gitu gak sih? Pernah mikir kayak gitu? Nah itu jadi pertanyaan buat kita gak sih kalau menurut gua? Kalau menurut Maning kan gimana kalau kamu? Kalau menurut aku mah kayak ya dalam hidup tuh kan ya ada 3 yang harus dipegang tuh. Dan gak semua orang bisa ngucapin ini. Terima kasih, maaf, dan Assalamualaikum. Apa yang ketiga? yang ketiga apa ya? Lupa kan? Lupa. Berarti 2. Bukan. Kalau Pi, Terima kasih, maaf, maaf. dan Tolong. tolong, minta tolong. Itu yang harus dipegang tuh. Dan ketika udah di dianya udah bilang makasih gitu, itu sih udah cukup. Dan ketika kita nih nganterin pulang lah, ngejajanin dia dan dia bilang makasih ya buat hari ini, for today, kayak gitu. Thank you for today. Thank you for today. TFT. Makasih buat uang yang dikeluarin, itu udah cukup sih menurut aku kan. Karena yang kita ingin tuh kan bermain sama dia, dan ketika kita ingin main sama dia pasti ada hal-hal yang harus dikorbankan juga, walaupun itu dalam segi hal materi gitu. Segi waktu pasti itulah yang namanya hubungan, pasti harus effort di situnya. Dan itu tuh nggak merasa jadi hambatan sih, nggak merasa jadi suatu persoalan ketika emang benar-benar yang kita jalanin tuh sama orang-orang yang benar-benar kita cintai. Tapi gua agak-agak setuju sih dengan omongan lu soal effort dalam waktu. Menurut gua kalau gua lagi pacaran atau lagi main sama cewek, sama pasangan gua, waktu itu bukan hal yang gua buang, tapi hal yang gua nikmati. Jadi lu tuh bukan. Nah itu tuh gua juga ngerasa suka kayak gitu. Hal apapun yang gua habiskan tuh jadi sebutnya effort. Sepertinya mah kan banyak standar TikTok juga kan yang bilang katanya nganterin pulang tuh bukan effort, Setuju. Tapi gara-gara si effort ini kita tuh ada ego kayak gitu. Gua udah effort kayak gini. Kenapa lu kayak gitu doang? Itu sih yang kayak suka ada di diri gua juga, tapi susah buat ngelakuin kan gitu. Tapi itu make sense sih lah, Ya, dengan perkataan make sense kan Mak? Make sense lah. Yang mana? Yang tadi yang waktu harus dinikmatin itu Bukan harus dinikmatin. Jadi bukan oh iya maksudnya itu hal yang menikmati. iya kayak gitu, maksudnya ketika kita jumpa sama dia tuh bukan effort, tapi itu adalah waktu yang harus dinikmati. ya kayak gitu, iya gitu kayak gitu. kan. Ngerti. Kayak gue pernah lagu reality club yang apa sih, yang Alexandra. Gue tuh rela nungguin lo selama berjam-jam nunggu bis supaya di bis tuh bareng sama dia daripada sendiri. Itu kan nggak makan waktu berapa jam buat dia nungguin lo, tapi itu cinta itu lagi. Jadi kalau kata lu effort buat ngabisin waktu, itu bukan ngabisin waktu, malah nikmatin waktu kalau gitu. Ya benar. Apapun bisa kalah sih dengan cinta. Oh iyalah. Betul. Iya. Gak mikirin kayak capek ketemu dia, enggak kayak malah seneng lah ya gitu. Yang ada pas kita capek malah ke dia kan, ke mereka. Kayak mau sejauh apapun juga kan kalau Benar. Ya baliknya mah ke mereka, ke dia lagi gitu. Tapi mah menurut lu ya, buat bukan nyadarin sih, lebih tepatnya buat enggak nantinya nih, amit-amitnya ketika nantinya lo buat ngejalanin hal yang ada standar TikToknya, apa hal pertama yang bakal dihindari dalam hubungan itu? Contohnya gimana? standar TikTok apa kali yang gak bakal lu lakuin? Iya, standar TikTok apa yang bukan enggak Yang bakal gue lakuin atau enggak, dia jadi lakuin? ketika nanti si ceweknya tuh punya standar TikTok itu, Iya, terus hal apa yang harus dihindari sama lo Iya, gitu? iya. Gue misalnya standar TikTok kayak gini, gua mah gak mau kayak gini, Ya, gua kayak mah gitu. gini, soalnya gini gitu.
Kayak yang itu yang tadi kayak misalnya gua posting cewek gua tuh ya gimana gua gitu. Jadi sebenarnya kan gua emang gak suka ngumbar-ngumbar ya sebenarnya. Tapi gua ngenalin dia ke orang-orang terdekat gua gitu. Karena gua nggak suka kayak hubungan nggak perlu diumbar-umbar deh kayaknya. Cukup kita doang yang tahu gitu. Tapi teman-teman terdekat kita tahu gitu. Mungkin nggak mau jadi bahan konsumsi. Nah itu jadi nggak mau bahan konsumsi publik sih, tapi nggak tahu juga ya suatu saat gue mungkin berubah jadi gitu. Tapi gue pengen tahu deh cara standar TikTok buat merayakan pasangan itu kayak gimana? Biasanya sih ada kan waktu itu pernah lewat lah kayak dia lagi ulang tahun terus si ceweknya tuh bikinin video buat si cowoknya. Oh iya. Ya itu yang ditampilin di bioskopnya itu. Itu masuk standar. Iya itu. Nah, banyak yang jadi masuk standar tuh gara-gara di komennya kayak gini ya. Jadi kayak sebenarnya kan merayakan merayakan hubungan gak selalu kayak gitu. Nah, itu kayak ya ada hal lain lah pastinya juga gitu. Mungkin yang kayak Elan aja yang bilang bahwa gua mau tampil beda aja dibandingkan orang-orang pada umumnya gitu ketika mencintai. Ya mungkin itu hal dasarnya itu, tapi yang di TikTok tuh malah kayak pengen dirayain nih, Jadikan kiblat kayak gitu. Gak ada jadi suatu hal yang benar-benar dilihat oleh pandangan bahwa ini tuh besar, pengen dilakuin sama dia, pengen ngerasain bahwa oh kayak gini, pengen ngerasain nih kayak gini, kayak gitu. Ya mungkin baik dari kata yang gue bilang ya kayak bukan menjadikan kiblat tapi menjadi referensi gitu ya. Misalnya pasangan kita ulang tahun, kita kan nyari referensi kan di TikTok, gimana cara merayakannya. Kalau misalnya kita punya opportunity buat ngerayain di bioskop ya itu menjadi referensi kita lah, bagus. Tapi kan ada hal lain juga yang bukan berarti itu salah. Nah itu. Iya kan. Siapa lagi nih yang tentang TikTok-TikTokan ini, standar media sosial ini? Green flag, red flag kali ya di TikTok banyak. Banyakannya itu. Oh, gue gak tahu. Kalau ini deh, lu aja dulu. Kalau standar green flag lu gimana kan? Standar green flag jarang jarang goyang. Bukan jarang goyang. Jarang mandi. Jarang mandi mah tuh bau aja bau. Iya, kamu. Terus Green flag tuh menurut aku yang bisa ngerubah warna di hidup kita gitu. Jadi kayak misalkan ada cewek nih ngelihat bahwa melihat cewek itu tuh bisa green flag tuh kayak dia tuh berpengaruh besar di hidup kita. Jadi kalau misalkan dalam hal knowledge gitu, ngajarin ke kita, sikapnya baik ke kita, itu sih yang menurut aku bisa menilai bahwa orang lain green flag benar-benar bermanfaat gitu, bermanfaat buat kita. Itu baru bisa didefinisikan green flag menurut aku. kalau Red flag yang kita tahu diri. Dah, aja. Coba lu Mal. Kalau yang green flag sih, yang tentunya yang komunikasinya bagus sih kalau gue. Jadi enak gitu kalau misalnya berantem, ya nggak apa-apa sih diem-dieman dulu. Tapi setelahnya kayak kita obrolin bareng-bareng gitu. Apa sih yang ngebuat kita berantem tuh apa? Jadi gimana cara selesainya gitu sih. Kalau gue suka sih kalau gitu. Terus kalau red flag, ini sih kali ya, yang hilang-hilangan kali. Yang kayak avoidan gitu lah, yang hilang beberapa hari gitu, yang kayak gitu. Kalau lu kan? Gua bingung, tapi gua sesimpel gini aja sih, yang menurut gua green flag tuh adalah seseorang yang nggak mencoba menjadi green flag, dia menjadi diri sendiri aja. Nice. Terus kalau red flag, ya seseorang yang nggak menjadi green flag. Oh ya ngerti. Kan? Ngerti. Jadi gua selalu melihat tuh Sudut pandang. gue selalu melihatnya tuh orangnya gitu, bukan dari segi dia tuh ngelakuin apa supaya bisa dilihat gue gimana gitu. Sesimpel lu pernah gak sih ngelihat dia tuh gila tapi lu tuh suka dengan kelakuannya itu? Ada gak sih, pernah gak sih nah ada hal-hal yang kayaknya kalau kita pakai logisme itu aneh deh. Tapi gara-gara kita sayang itu menjadi salah satu hal yang buat kita nambah sayang. Nah itu. Oh iya. Itu sih yang menurut gue. Soalnya kalau dari sifat kayak gitu mah semua juga pasti bakal keliat.
tapi gak usah dibuat-buat gitu. Makanya yang gue bilang kan jangan mencoba menjadi green flag. Ya mungkin itu hanya definisi mungkin karena beda orang beda cara pandang juga kan. Yes. Beda orang pasti beda cara ngelakuin perlakuan dia terhadap orang lain karena makhluk sosial kan, kita gak pernah tahu latar belakang mereka kayak gimana, dia dididik sama orang tuanya kayak gimana, makanya pasti beda lah cara berlaku dia terhadap teman-temannya, pasangannya atau saudara-saudaranya. Makanya itu sih yang poin utamanya, mungkin latar belakang, dan kita gak pernah tahu, makhluk sosial mah pasti beda-beda gitu. Nah tadi kan kita ngebahas tentang standar TikTok orang cewek ya. Sekarang dari cowok deh, kita deh. Standar TikTok apa yang lu setuju nih sama ini gitu? Yang lu lihat, lu belum kepikiran nih, belum tahu, terus tiba-tiba scroll ada kata-kata, wah ini pas banget nih, setuju sama ini gua. Apaan ya? Yang apa ya? Kalau gue sih gak pernah sih, kayak gak pernah Setuju itu. Iya, gak pernah setuju kayak baca-baca, nggak ngapain gitu. Mending lu. Pada gak? Mau gua dulu? Ada sih yang bisa belajar bareng, belajar banyak hal. Itu lihat di Tumbuh TikTok. bareng gitu Ya, ya. tumbuh bareng lihat Bersama, ya. kata-kata di TikTok kan, bahwa di isinya tuh jadi kayak intinya tuh belajar bareng, apa-apa bareng gitu, tumbuh bareng, kesana kesini bareng, ngerayain hal-hal kecil bareng gitu. Itu mungkin yang menjadi apa ya? Patokan. Bukan patokan sih, lebih ke impian aja gitu. Impian Manifesting gitu. manifesting. Kalau gua akhir-akhir ini gua pernah ngebaca itu hati banget gua. Yang tahu gak sih yang waktu itu ada kecelakaan setelah dia nganterin ceweknya pulang, apa gitu, ada pokoknya ada kecelakaan cowok gara-gara dia tuh nganter ini bukan Film kali. bukan film, ini kereta yang cewek-cewek ketabrak gitu, tahu kan? Oh yang kereta di tragedi Jakarta itu ya. Ya, yang banyaknya cewek kan. Gua baca tuh di situ, setelah kejadian itu gua baca ada kalimat ini, please normalisasikan, bilang hati-hati untuk orang yang nganterin kita, dan juga ngabarin udah nyampe untuk orang yang nungguin kita gitu. Ya. Itu kayak Anjing di banget itu anjing. Gua selalu mikir, gua tuh kemana-mana, gua ini itu pergi ini itu, kalau misalnya ada yang nungguin gua terus gua nggak ngabarin, kayaknya rasanya tuh sakit banget. Iya sih. Asli. Nungguin terus tahu kabarnya tuh bukan dari chat tapi dari berita, itu kayak Allah. Iya sih itu yes. Dia pergi dan mungkin kita gak pernah tahu, dan berharapnya sampai dan ketika kita lihat TV udah ada berita korban ditemukan meninggal. Ya, terus belum sempat minta maaf sempat atau apa pamitan gitu. gitu. Iya kan, kayak anjir, itu kalau gua gak lihat di TikTok itu kayaknya remeh lah itu mah. Iya sih. biasa. Tapi emang jarang sih ya kayak bilang sesimpel hati-hati, kabarin aku ya kalau misalnya udah di sini, kayak jarang sih kayak. Itu hal kecil, tapi Hal kecil. kalau misalnya amit kejadian kayak gitu, tapi itu hal besar banget. Hal kecil tapi bermakna sih. Nah itu tuh, wah ini nih yang buat lihat di TikTok, gua setuju banget nih nama ini gitu. Baru-baru yang akhir ini ya. Jadi ini mungkin nanti ada lagi. Tuh buat yang nonton, jangan lupa ke pasangannya. Selalu bilang hati-hati, makasih. Komunikasi yang baik, Kabarin. komunikasi yang baik itu, komunikasi yang hal kecil tapi ke pasangan pun pasti ikut senang dan bisa menjadi doa juga kayak gitu. Nyampein ke siapa ini? Itu buat siapa? Buat penonton. Oh, kayaknya ada seseorang gitu kayak. Enggak ada aja. Tapi gue penasaran sih kayak love language kalian berdua tuh apa sih? Lan, Apa juga? Apa ya gua? Quality time. itu sih sama. Itu dua dong. Gua Alasannya apa? mah kalau misalnya ke orang lain, misalnya dia tuh love language-nya cuman physical touch sama quality time gitu, tapi gua selalu mengasih semuanya dulu, tapi yang dilebihin tuh yang dua yang dia sukanya. Kalau diri gua ya itu paling quality time sama, gua suka semuanya tapi lebih condong ke quality time sama physical touch. Sama karena ya mungkin dari gak tau sih, nggak ada alasannya, emang itu sih love language aku mah itu.
Quality time. Tapi ngerti love language kan, ngerti kan? Sunda apa Quality time. Bahasa awak. Sama physical touch. Kayak gitu gerakin aja Physical touch. Kayak gitu, makanya ketika kenal seseorang tuh yang emang benar-benar yang pengen pegangan tangan gitu. Terus quality time yang pengen ngabisin waktu teh benar-benar 24/7 sama di TikTok mah. Living together man kan. Astagfirullahaladzim. Kalau gue sih semuanya kayak ya physical touch sama apa sih tadi word of affirmation terus sama kissing gift sih kalau gue. Karena gue suka apa ya kayak ngapresiasi dia lah. Kayak ngasih kado apa kayak kecil-kecilan kayak semisal dia abis ranking 1 nih atau ranking berapa gitu. Gue selalu ngasih kayak ini buat kamu, terus kayak gue selalu ngasih surat gitu gini buat mengapresiasi dia sih. Karena gue sayang itu sih gitu loh. Akhir mau penutup nih tentang sosial media dan juga cara kita supaya tidak terlalu mengkiblatkan standar TikTok itu gitu. Lu punya cara gak supaya kita gak kayak gitu gitu? Harus punya pendirian yang kuat sih. Arah hidup yang harus dituju itu benar-benar harus kuat karena di era sekarang tuh banyak sekali yang namanya manusia kan punya hawa nafsu lah, punya keinginan syahwat untuk syahwat tuh hawa mana nih maksudnya nih? Iya. Ya Allah. Bukan. Kan alumni pesantren kan. Maksud apa? Hawa nafsu terhadap ini apa terhadap hal yang Lawan jenis. seharusnya bukan itu. Sejenis. Parah dong. Enggak yang seharusnya benar-benar itu teh bukan plan kita. Tumbuhan. Mamalia, herbivora, apa? Itu teh yang benar-benar bukan plan kita, malah kita tertuju karena hawa nafsu itu pengen ikut-ikutan karena ngelihat bahwa orang lain teh ngelakuin itu. Jadi ya jangan ikut-ikutan lah. Kalau misalkan kita udah punya pendirian masing-masing, udah kuat gitu sama pendirian kita, ya gak seharusnya sih berlaku kayak gitu. Ya mungkin itu mah hanya beberapa hal kecil yang menemani di sela-sela kehidupan, nah bukan hal yang harus benar-benar dilakuin. Karena yang benar-benar harus dilakuin mah yaitu cara diri kita menghadapi persoalan hidup yang kedepannya tuh kayak gimana kayak gitu. Kalau Tadi apa sih pertanyaan? ya cara kita supaya tidak terlalu mengkultuskan si standar TikTok itu, tidak terlalu masuk ke menjadi seseorang di standar TikTok itu. Ya teguh sih sama pendirian kita masing-masing. Terus tentunya jadi diri sendiri sih, jangan apa ya, jangan jadi orang lain buat dicintain gitu. Iya ya. Jangan jadi orang lain buat dicintain Terus sama orang soalnya lain. lu tuh mencintai orang lain tapi lu gak sayang sama diri lu sendiri. Sama kurangin sih itu kata-kata when ya. Itu Kalau dia. manifesting sih gak apa-apa Iya, ya. Semoga suatu saat aku bakal kayak gini. Jadi kode Kurangin siapa tuh. itu? Jadi kode Iya, siapa iya. itu? Makanya jangan banyak, harusnya I wish harusnya. I wish kita. Nah itu semoga aku nanti kayak gini ya gitu. Jadi awen ya. telepon aja. Terlalu lah. Gue sama sih kayak lu pada, kayak harus teguh pada diri sendiri. Terus kalau menurut gue mah si standar TikTok itu harusnya menjadi referensi gak sih, bukan Ya, menjadi itu kiblat. Itu menjadi referensi buat kita menjadi alat buat kita mencintai orang lain tuh gitu. Iya betul. Kalau misal si standar itu si lu tuh dituntut terus menjadi seperti itu, gimana? Gue gak bisa. Enggak bisa. Gak bisa. Gue ada cara ya buat mencintai dia lah. Iya kan. Nggak usah kayak ngikutin orang-orang ngapain. Lalu semua gimana? Ya nggak bisa juga. Masa Asli masa harus ngikutin. masa tiba-tiba suka teleponan? Nggak Apa yang boleh. nggak suka? Ya emang itu kan cinta tumbuh dengan sendirinya. Tapi sama yang sebelumnya nggak suka teleponan. Ya itu mah kan beda cerita, beda konteks. Oh kirain si ceweknya karena cowok-cowok di TikTok mah suka slip callan, kenapa kamu sama aku nggak suka slip callan gitu? Hanya emang itu emang berjalan dengan sendirinya karena mungkin first experience yang tadi bilang banyak hal baru yang
dilakuin yang sebelumnya belum pernah dilakuin. Yang sebelumnya pura-pura. Bukan pura-pura. Terus Ya itu Setengah sih, hati, ya, bukan setengah hati ya. Emang kecintaannya ya. kebiasaan. Kecintaannya sih ya sama si itulah. Kalau menurut gue bisa menjadi standar TikTok itu. Gue selalu bilang gue bukan gak suka standar TikTok itu, tapi gue menjadikan itu referensi. Sesimpel kayak yang tadi itu, yang bilang hati-hati saat pulang itu, gue mau kayak gitu kalau hal baik buat gue. Hal baik mah. Dia juga berhak menjadikan si TikTok itu referensi. Misalnya dia tuh baca kayak gini, oh ini bagus nih buat dikirimin ke cowok gue. Nah. Dan gue tahu, gue gak bakal bilang enggak kalau misalnya itu baik buat gue. Itu sih kalau Ya. segitu aja ya. Jadi gitu guys, banyak pelajaran yang bisa Penutup. diambil. Banyak. Buat dari Afghani Al Hashimi yang pakar cinta ini. Mungkin ya ketika kita mencintai mungkin harus benar-benar banyak belajar lah. Banyak belajar, apapun itu harus banyak-banyak belajar. Udah sih segitu. Matematika. Tetap kuat naon. Kuat Iya. apaan tuh gak yang bener siapa yang bener kan? Iya, Ada emang apa kayak selainnya? Lucu. nggak ada anjay. Nggak ada. Nggak ada. Kuat apa gitu? Gak apa-apa yang serius. Serius. Oh yang serius. Mungkin ketika kita suka sama seseorang mungkin ya ini mah ada quotes yang mengatakan bahwa jangan bilang mustahil kepadaku sebelum kamu mati dalam mencobanya. Itu sih. Biasa aja sih. Mungkin itu sih udah sih dari kita mah. Kita mungkin banyak pelajaran yang tadi udah kita bicarain, banyak hal baru mungkin yang kalian akan dengar dari podcast ini. Terutama buat nanti calon pacarnya Afgan. Afghani. Calon istri aja deh. Emang pede bakal nikah. Ya kan gak tahu. Tutup udah tutup. Panjang aja tutup. Makasih ya guys udah mendengarkan podcast episode kali ini. Mungkin di Episode episode, terakhir. ini Lagi nanti Tunggu lagi. Tunggu aja. Season 2. 2 nanti Ada gebrakan bakal baru. kembali lagi dengan nuansa baru. Yang pasti season 2 gak ada Afgan. Mungkin ini hari terakhir. Dikeluarkan. Ini mungkin hari terakhir. Enggak hari terakhir. Nanti pasti ada episode lagi Betul dengan sekali. nuansa baru, dengan orang-orang baru, dengan cerita baru, dengan pembicaraan yang mungkin tanpa skenario. Dan sampai jumpa di BBM Bincang-bincang maco. Bicara saja tanpa skenario.